Dalam beberapa dekade mendatang, manusia diperkirakan akan mendarat dan mulai membangun koloni di planet Mars. Ini adalah mimpi besar yang telah lama dikejar oleh ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Namun, tinggal di Mars bukanlah perkara mudah. Lingkungan yang keras, suhu ekstrim, dan keterbatasan sumber daya membuat hidup di sana penuh tantangan. Para peneliti telah lama mempelajari karakteristik manusia yang paling cocok untuk menjadi penghuni pertama Mars. Selain kemampuan teknis dan fisik, kepribadian seseorang juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan koloni di luar angkasa. Studi menunjukkan bahwa orang-orang dengan sifat ramah dan menyenangkan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan membangun komunitas yang harmonis di Mars. Mengapa kepribadian begitu penting? Hidup di Mars berarti hidup dalam lingkungan yang tertutup dan terisolasi dalam waktu yang lama. Para penghuni harus mampu bekerja sama dalam tim kecil, mengelola konflik dengan baik, dan menjaga semangat tetap tinggi di tengah tantangan berat. Orang-orang yang mudah bergaul, sabar, dan memiliki humor yang baik cenderung lebih mampu menciptakan atmosfer yang positif dalam kelompok mereka. Di bumi saja, perjalanan panjang di luar angkasa seperti misi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional sudah menunjukkan betapa pentingnya kesehatan mental dan hubungan sosial. Para astronot sering menjalani tes psikologis sebelum dipilih untuk misi luar angkasa. Mereka yang memiliki kemampuan sosial yang baik lebih mampu mengatasi tekanan dan bekerja sama dalam lingkungan terbatas. Bayangkan tinggal di Mars. Tidak ada jalan keluar jika terjadi konflik, tidak ada tempat pelarian jika seseorang merasa stres atau bosan. Oleh karena itu, NASA dan badan antariksa lainnya mempertimbangkan kepribadian calon astronot dengan sangat serius. Seorang penghuni Mars tidak hanya harus pintar dan terampil, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi sesama. Selain itu, mereka yang memiliki sifat optimis dan mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil lebih mungkin untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Di Mars, tidak akan ada hiburan seperti di bumi. Tidak ada mall, bioskop, atau tempat wisata. Hiburan akan sangat terbatas, dan cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan menciptakan kesenangan sendiri melalui interaksi sosial yang positif. Bagaimana cara melatih seseorang untuk menjadi penghuni Mars yang ideal? Selain pelatihan teknis dan fisik, ada program pelatihan psikologis yang menekankan kerja sama tim, manajemen stres, dan komunikasi efektif. Simulasi misi Mars dilakukan di lingkungan yang terisolasi, seperti di gurun atau di dalam habitat khusus yang dirancang untuk meniru kondisi Mars. Dalam simulasi ini, para calon astronot diuji dalam berbagai situasi sulit untuk melihat bagaimana mereka menangani tekanan dan bekerja sama sebagai tim. Salah satu contoh pelatihan adalah misi analog Mars yang dilakukan di Hawaii dan Antartika. Di sini, peserta harus hidup dalam kondisi isolasi selama berbulan-bulan, dengan komunikasi yang terbatas dan sumber daya yang minim. Mereka harus menyelesaikan tugas-tugas ilmiah, memperbaiki peralatan, dan menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki anggota dengan sifat ramah, humoris, dan suportif lebih sukses dalam menyelesaikan misi dibandingkan dengan kelompok yang memiliki anggota yang kurang bersosialisasi atau mudah tersinggung. Ini membuktikan bahwa kepribadian bukan hanya sekadar faktor tambahan, tetapi elemen penting dalam keberhasilan misi luar angkasa. Selain faktor kepribadian, kesehatan fisik juga menjadi perhatian utama. Para calon penghuni Mars harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu menghadapi perubahan gravitasi, serta memiliki keterampilan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Latihan fisik yang ketat menjadi bagian dari persiapan mereka, termasuk latihan dalam kondisi gravitasi mikro dan kemampuan bertahan di tempat dengan oksigen terbatas. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan di Mars. Habitat yang dirancang untuk mendukung kehidupan manusia harus mampu melindungi dari radiasi kosmik, mempertahankan suhu yang stabil, dan menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan makanan. Para ilmuwan sedang mengembangkan sistem yang dapat mendaur ulang sumber daya agar koloni Mars bisa bertahan dalam jangka panjang. Selain aspek teknis dan sosial, aspek psikologis juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Studi menunjukkan bahwa isolasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, strategi untuk menjaga kesehatan mental, seperti terapi kelompok, kegiatan rekreasi, dan sistem pendukung psikologis, menjadi bagian penting dari persiapan misi ke Mars. Dengan semangat kebersamaan dan kepribadian yang positif, manusia dapat menjadikan Mars sebagai rumah kedua, membuka babak baru dalam sejarah peradaban kita. Jika suatu hari Anda bercita-cita menjadi bagian dari tim pertama yang menginjakkan kaki di Mars, ingatlah bahwa selain ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, memiliki sifat ramah dan menyenangkan bisa menjadi kunci sukses untuk bertahan dan berkembang di planet merah tersebut. Perjalanan ke Mars bukan sekadar perjalanan eksplorasi, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Dengan persiapan yang matang dan semangat kerjasama, kita dapat membuka peluang baru bagi generasi mendatang untuk hidup dan berkembang di luar bumi. Siapa tahu,
Mungkin suatu hari nanti Mars bukan hanya menjadi tempat eksplorasi, tetapi juga rumah bagi manusia yang pertama kali menjelajah luar angkasa secara permanen.